Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, Bu. Silakan duduk. Baik, Rere ya. Terima kasih sudah hadir di Republika ini. Ibu tahu butuh keberanian besar untuk datang ke sini. Bagaimana perasaan Rere sekarang? Jujur saya takut, Bu. Saya takut nanti kalau saya cerita masalahnya makin panjang. Ibu sangat paham ketakutanmu, Rere. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Di dalam dunia konseling, kita memegang teguh asas kerahasiaan. Maksudnya gimana, Bu? Artinya semua cerita, masalah atau apapun yang Rere sampaikan di sini, Ibu akan jaga rapat-rapat. Ibu tidak akan memberitahukan kepada guru atau teman-teman tanpa izin dari kamu. Artinya Rere aman di sini. Kamu bisa mengeluarkan isi hati kamu tanpa perlu takut bocor. Benar ya, Bu. Saya takut disalahgunakan lagi. Rere, rahasiamu Ibu jamin. Tapi jika ada sesuatu yang membahayakan keselamatan jiwamu, kita akan diskusikan kepada siapapun yang perlu kita mintai bantuan. Tapi di luar itu, rahasiamu aman bersama Ibu. Jadi, apakah sekarang kamu merasa cukup nyaman untuk memulai bercerita? Jadi begini, Bu. Sejak kejadian minggu lalu di kantin, saya selalu merasa takut kalau bertemu dengan gerombolan anak kelas 9. Kejadian di kantin minggu lalu, kalau Ibu boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Ceritakan pelan-pelan saja. Itu saya membawa semangkuk bakso. Kemudian mereka sengaja menyenggol bahu saya sampai kuahnya jatuh mengenai baju saya. Kemudian mereka menertawai saya di depan banyak orang, mendorong saya hingga jatuh dan mengancam saya kalau sampai mengadu kepada guru, mereka akan memukuli saya. Sampai sekarang, kalau mendengar suara tertawa keras, jantung saya selalu berdetak cepat dan keringat dingin. Saya selalu merasa tidak aman, Bu. Ibu ikut merasakan betapa berat dan menakutkannya situasi itu untukmu, Rere. Wajar apabila kamu merasa cemas, takut, dan jantungmu berdetak lebih cepat. Tindakan mereka memang salah, dan apa yang kamu rasakan itu adalah respon alami dari tubuhmu yang sedang merasa terancam. Saya merasa lemah, Bu. Kenapa saya tidak bisa melawan? Kamu tidak lemah, Rere. Menyelamatkan diri dengan tidak membalas kekerasan saat itu adalah keputusan yang paling cerdas untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Rere, ingatan tentang kejadian waktu itu terus membuatmu merasa dalam bahaya. Padahal sekarang kamu sudah berada di ruangan yang aman. Mau Ibu bantu satu cara untuk membuat tubuh dan pikiranmu terasa lebih tenang saat rasa takut itu datang? Mau, Bu. Saya sampai ketakutan terus. Baik, kita coba teknik pernapasan perut ya. Sekarang letakkan tangan satu di dada, satu lagi di perut. Tarik nafas dalam 4 hitungan. Lewat hidung, rasakan perutmu mengembang, tahan 2 hitungan, lalu lepaskan perlahan lewat mulut dalam 6 hitungan. Bagus sekali, mari kita coba 3 kali. Bagaimana rasanya setelah melakukan itu? Saya merasa lebih lega, Bu. Dada saya tidak terlalu sesak. Bagus sekali. Jika kamu merasakan cemas di kelas atau halaman sekolah, kamu bisa melakukan teknik ini secara mandiri untuk menenangkan dirimu. Rere, konseling kita hari ini adalah langkah awal yang sangat baik. Kita sudah tahu apa yang membuat cemas dan sudah belajar cara untuk menenangkan diri. Ibu akan mendampingimu terus sampai kamu merasa benar aman di sekolah. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa lebih tenang setelah mengeluarkan unek-unek saya. Sama-sama, Rere. Ingat janji Ibu di awal tadi ya, apa yang kita bicarakan hari ini tetap rahasia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas strategi bagaimana kamu mengatasi situasi di sekolah dan bagaimana Ibu membantumu menyelesaikan masalah perhubungan ini dengan aman. Bagaimana kalau kita bertemu di hari Kamis di jam yang sama? Baik, Bu. Saya setuju. Baik, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Jika di jalan kamu merasa cemas, kamu bisa praktikkan napas dalam yang tadi. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.